Kenapa Aldi Taher bilang diri ustadz? Ngajinya terbata-bata. Yang ngomong dari Kobuzer, emang dia udah lancar? Sempet salah ngomong ya. Dan akhirnya bismillah, gua ralat di sini nih. Yang bikin gua berubah itu bukan kanker, tapi Assalamualaikum sobat religiwan. Waduh, di depan gua ada Bang Aldi Taher. Assalamualaikum Waalaikumsalam. sahabat podcast Islami. Mama izinkan. Papa tuh poligami. Mama izinkan. Papa tuh poli pantai. Oh iya, bukan poligami ya. Ya, poligami, poli pantai kan menyehatkan. Bang, nih Iya. nama lu ini aduh di mana-mana loh. Gua lihat YouTube ya, podcast sana, podcast sini kan. Kemarin sempat dibahas Deddy Corbuzier, katanya ngaji yang belum lurus lah, apalah gitu. Ngaji yang belum lurus. Aduh, belum Iya, lurus iya, ya. iya, iya. Aduh. Katanya gitu tuh, banyak tuh, dan gua lihat tuh haters lu. Ngaji yang belum lurus, yang ngomong dari Corbuzier. Bukan, maksudnya ngajinya terbata-bata, belum. Yang ngomong dari Corbuzier, emang dia udah lancar? Nggak tahu. Ya. Angkat tangan. Lah kan Mau gue komen? nanya emang dia udah lancar, kalau udah lancar alhamdulillah, kalau belum Iya. ya lancarin. Tapi gue pernah dengar nih Bang, katanya kalau orang yang ngajinya terbata-bata itu pahalanya 2 kali lipat. Insya Allah. Insya Allah. Gini bro, bismillah ya. Bismillah. Yang gak bener itu adalah yang gak pernah baca Quran. Itu. Ya. Jadi katanya ngaji gue gak bener, ngaji gue salah. Emang ada orang ngaji salah? Yang salah itu yang gak ngaji. Iya. Terbata-bata pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Nah tuh udah jawaban. Iya. Jadi nggak ada tuh ngaji yang nggak bener. Benar sih. Orang gue masih belajar, ya kan? Dan alhamdulillah baca Al-Quran adalah obat kanker gua. Ah, itu tuh. Iya. Kita masalah kanker ya. Nah, ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan netizen. Hampir jutaan ya pertanyaannya, tapi kita pilih beberapa aja. Jutaan. Kayak gaya banget. Nggak kalau dikumpulin Iya, mungkin dikumpulin. ya. Sama podcast-podcast yang lain jutaan. Nih, yang pertama nih. Iya. Jadi kan waktu itu kita nanya, kita ada datangin Bang Aldi Taher nih. Kalian mau setuju nggak? Mau nanya apa? Nah, pada jawab tuh ada yang setuju, Iya. ada juga yang enggak kan pertama. Kita ngambil setuju nih. Iya. Mau nanya bagaimana sih proses perjalanan Aldi Taher untuk menjadi lebih baik? Jadi proses hijrahnya nih Bang. Oke, hijrah ya. Bismillah. Hijrah itu kan dari satu hal yang belum baik ke tempat yang baik. Iya, benar. Ya. Hijrah. Jadi pindah. Ah, Ya. Ya kalau menurut gue sih sekarang, tapi kacamata atau penilaian orang kan sekarang banyak bilang artis hijrah. Iya. Ya insya Allah sih yang disebut artis hijrah dari kelakuannya yang biasanya nggak baik, insya Allah jadi baik. Maksudnya itu misalkan jarang sholat, insya Allah jadi sering sholat. Iya, benar. Tadinya nggak pernah baca Al-Quran atau Baca jarang baca Al-Quran. Al-Quran, jadi sering baca Al-Quran. Iya. Itu kan hijrah yang sesungguhnya. Benar. Tapi hijrah yang hakiki itu adalah dari dunia ke surga. Bukan dari dunia ke neraka. Iya. Dunia ini kan tempat kebaikan juga tempat keburukan. Surga tempat kebaikan, nggak ada keburukan. Neraka tempat keburukan sepenuhnya. Nah, kalau ditanya artis hijrah ya, yang sesungguhnya itu kalau saya, Arie Untung, Tengku Wisnu, ya, atau siapapun itulah, Dery Sulaiman sudah ketemu di surganya Allah, itu baru bisa dikatakan hijrah. Kalau cuma dibilang di dunia artis hijrah, tentunya nauzubillah ya, di akhiratnya masuk neraka. Ya bukan hijrah lah. Jadi kan dulu kan yang gua tahu ya, lu kan pemain FTV lah, apa Sinetron, segala macam, Trio Ubur-Ubur, sinetron, iya, Trio Tawa Ubur-Ubur, Sutra. banyak tuh kan. Tiba-tiba tuh menghilang tuh di peredaran. Tiba-tiba pas gua lihat tuh di Instagram, wah, Ustadz Aldi Taher udah jadi Ustadz Aldi Taher gitu. Jadi kan itu sesuatu yang hijrah yang dulunya lu
Ya. Misalkan lu bilang bandel, tiba-tiba sekarang tuh lu udah baca Al-Quran, sholat segala macam, itu ada hal nggak sesuatu yang membuat lu tuh hijrah? Oke, gue Ya harus berubah. bro, gue kemarin sempet salah ngomong ya. Dan akhirnya bismillah gue ralat di sini nih. Yang bikin gue berubah itu bukan kanker. Gue sempet ngomong ya. Heeh. Yang bikin gue berubah itu bukan kanker. Ya, tapi Allah. Semua karena Allah. Iya, iya. Ya, bukan karena kanker, karena istri, ya karena ibu, karena Allah. Allah nggak mau diduakan. Jangan jawab selain Allah. Kita ini semua tujuan hidup tuh mencari ridho Allah. Makan mencari ridho Allah, mandi mencari ridho Allah, nikah, kerja, sekolah. Ya kan? Jadi gue sempat waktu itu tanya, kenapa lu sekarang berubah? Karena kanker atau bukan karena Allah. Ya gue pengen menjadi manusia yang lebih baik Tapi lagi insya Allah. dengan adanya kanker kemarin itu membuat lu termotivasi untuk hijrah juga atau? Oh iya brother, kanker itu kan nggak main-main brother. Iya. Jangankan kanker, sakit bisul aja kalau, iya kan? Ya tapi makanya tadi sebenarnya biar nggak blunder ya, Bismillah. Kita itu ya berubah karena minta perlindungan Allah. Oke. Karena setan iblis juga ciptaan Allah. Dan setan iblis menggoda manusia itu atas izin Allah. Yang ciptain neraka juga Allah. Makanya minta perlindungan hanya kepada Allah. Nah kalau ditanya soal kanker, ya jujur memang gue lagi pas kemarin lagi nakal-nakalnya terus tiba-tiba ada ujian kanker. Ya alhamdulillah lagi nakal-nakalnya nggak Allah cabut nyawa gue. Nggak sempet. Iya, itu ada rasa bersyukur lu ya. Nah itu jadi kanker itu ujian ya, bisa juga mungkin teguran, bisa juga peringatan. Alhamdulillah kan katanya kalau dikasih sakit kan insya Allah menggugurkan dosa. Ya, Insya Allah. menggugurkan dosa, benar. Ya jadi wujud syukur gue setelah sembuh dari kanker, bersyukur kepada Allah. Ya udah gue sekarang kayak begini insya Allah ya, posting baca Al-Quran ya. Kalau ada yang berbuat maksiat gue ingatkan untuk stop. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi hanya mengingatkan aja, nggak bisa maksa. Gitu. Tapi balik ke kanker nih berarti udah total sembuh Bang. Kalau disebut total sembuh, alhamdulillah. Kalau gue masih sakit, gue nggak mungkin ada di sini kan, di rumah sakit atau istirahat di rumah. Alhamdulillah, udah sembuh sehat. Alhamdulillah. Tapi gue masih disebut survivor kanker. Iya. Karena orang yang sudah pernah tervonis kanker itu akan disebut survivor. Oke, ada pertanyaan lagi Iya. nih. Tanyaan ke Taher. Waduh. Tanyain ke Belajar agama Islam sejak kapan? Dari Ustadz beneran atau Ustadz abal-abal? Waduh, dia bener nih. YSS Hosis. Tanyain ke Taher. Ini berarti dia Taher. nanya ke kakek gua. Kakek gua udah iya. wafat. Ya. Taher Skip itu aja nama. kali ya. Nah, itu anjing. Ah, itu enggak boleh tuh anjing tuh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Astagfirullah. Masya Allah gitu. Jadi Waduh. bisa diedit sih. Iya bisa. Ntar ya. Tapi jangan diedit buat pelajaran juga. Jadi yang biasa itu daripada kita ngomong-ngomong kayak gitu mendingan astagfirullah, subhanallah. Astagfirullah. Misalnya ya itu lebih baik begitu brother daripada ngomong anjayani ya kan. Anjayani. Ngomong nih Anjironi. ya pokoknya zaman dulu mohon maaf ya anjrot segala macam lebih baik istighfar, sholawat ya setuju. kan. Nah, Balik nih Bang. belajar agama Islam sejak kapan? Dari Ustadz beneran Ustadz atau beneran Ustadz atau Ustadz abal-abal? abal-abal? Ustadz abal-abal itu yang kayak gimana ya? Gimana ya? Hah? Mungkin Ngaku ustadz. ngaku Ustadz. Dan Lebih baik ajarannya ngaku tuh ustadz apa setengah-setengah. ngaku pemaksiat? Ustadz itu kan pendidik. Ya. Tapi kalau ketika dia ngaku-ngaku Ustadz tapi dia ngelakuin maksiat itu lebih parah itu sebenarnya. Ya itu urusan dia sama Allah. Sendiri. Ya. Nah, belajar agama Islam sejak kapan? Sejak kapan? Begitu alhamdulillah gua brojol, gua diazanin sama bokap gua. Iya. Itu udah alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah bokap gua bisa melakukan azan itu juga atas izin Allah. Iya.
Terus kalau tanya belajar agama Islam sejak kapan ya? Sejak lu lahir. Sejak di perut juga mungkin. Oh iya, kan kita Ya, nggak tahu nih nyokap orang gue nyokap. sholawat, Iya. megang perut gue. Tapi ini mungkin yang benar-benar belajar sehingga lu tuh udah rajin baca Al-Quran, Kalau sholat masalah segala belajar macam. itu kita harus terus belajar sampai kita mati, bro. Ya. Iya. Belajarnya dari mana? Ya Al-Quran. Al-Quran itu ilmu, petunjuk, Ya. solusi, syafaat, Tapi gini, obat. benar itu benar bang. Tapi kan kita juga sebenarnya perlu seorang guru ya agar kita nggak salah arah. Sekarang gue Karena nanya. untuk mentafsirkan itu, Ya, sekarang gue nanya sama lu. Kalau gue nggak bisa, gue nggak mengenal huruf hijaiyah, sama gue nggak tahu, nggak hafal, nggak mengenal huruf abjad. Bisa nggak gue baca Quran? enggak lah. Nah, terus sekarang gue baca Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Waktu gue SD, ibu gue masukin ke masjid. Di situ ada TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah akhirnya gue kenal huruf hijaiyah, alif, ba, ta atas izin Allah. Terus di sekolah juga kita belajar juga kan, ada guru agama. Ya udah terus, masa iya gue belajarnya tiba-tiba nggak belajar langsung bisa hafal ya. alif, ba, ta. Ya pasti belajar, manusia itu belajar. Dan nggak mungkin juga lo kali posting itu gue udah belajar dari SD. Jadi kan banyak juga Ya, netizen itu yang besok gue posting lah. posting ya. Gue terangin aja deh. Iya tuh. Sama gini bro, orang yang sudah fasih atau sudah cakap baca Al-Quran, ya tajwidnya, mangrosnya segala macam, tiba-tiba nggak pernah baca setahun 6 bulan, kaku nggak? Iya. Ya udah. Jadi baca terus aja Iqra, perintah yang pertama turun kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro, ya dari Allah melalui malaikat Jibril itu. Bacalah. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iya. Jadi sebelum baca Quran ya Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi semua itu tujuannya mencari ridho Allah. Makanya gue kemarin sempat gue ketik di YouTube, di Instagram gue, nggak nyari penilaian manusia, hanya mencari penilaian Allah, dalam kurung mencari ridho Allah. Penilaian manusia itu nggak guna juga kali ya di akhirat. Memang nggak. Ya, memang manusia tidak bisa menentukan masuk surga atau neraka. Iya Allah, benar-benar. Itu tergantung hubungan kita dengan. Tapi kita tetap berbuat baik dengan manusia. Setuju. Ada lagi bang. Kenapa Aldi Taher bilang diri ustadz? Nah ini. Daripada gue bilang ustazah. Beda. Ya enggak lah, ustazah kan perempuan. Iya makanya ustadz itu artinya apa? Pendidik. Iya. Ya, nah gue ustadz bukan buat istri anak gue. Tapi kan di sini ustadz itu seorang yang. Ya emang udah ada yang pernah ngeliat gue ceramah di TV. Terus ditulis Ustadz Aldi Taher, terus di situ ada hostnya. Ya udah. yang dimaksud itu kan seperti Ustadz Maulana, kan, terus Ustadz Arifin Ilham almarhum. Berarti tujuan lo di Instagram nama Ustadz itu berarti ya? Ya gue lagi mendidik diri gue, lagi mendidik istri, anak gue kan, istri anak gue ngeliat sosmed gue juga. Iya. Berarti bukan berarti yang kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Maulana, bukan seperti itu gitu. Ya emang nggak boleh juga. Hah? Iya. Kalau tiba-tiba suatu saat TV Amin. ngundang gue kontrak Tiba-tiba gua sebagai ustadz, jadi ustadz, terus hostnya lu, ada larangan. Hostnya gue ya. Insya Allah juga yang kita sampaikan juga isi Al-Quran kok, bukan yang lain. Semua ustadz juga menyampaikannya isi Al-Quran kan. Oke. Itu opini. Nah lanjut nih bang, tanyain kenapa mesti direkam? Apa yang direkam? Ini nggak jelas nih pertanyaannya. Direkam Merekam gue joget Nisa Sabian. Oh, bukan. Ini kayak mungkin baca Al-Quran, sholat kan di mana-mana. Ya anggaplah ya netizen kita ini ketika dia ngelihat itu mungkin itu sesuatu yang ria mungkin. Gue juga netizen bro. Ya. Gue juga netizen. Netizen lain yang mengomentari lo. Bilang ria. Ria itu menurut gue postingannya itu bukan postingan ibadah, itu ria. Kalau dia memposting ibadah, contoh lagi sodakoh, ya. contoh baca Al-Quran,
ya sholat, itu bukan ria lah. Selagi niatnya Kalau soal niat bro, jin aja nggak tahu niat kita apa kok. Pengen ya kita intinya kita jangan sok tahu. Emang kelihatan niatnya, emang gue aja nggak tahu niat lu sekarang apa. Lu nggak tahu niat gue apa. Udah itu hanya Allah sama ya. manusia tersebut Orang yang nggak tahu. bisa ngejudge Iya. seorang itu jelek karena dia nggak tahu tuh entah malamnya Bang Ali sholat tahajud segala macam kan nggak ada yang Ya, tahu. terus beliau tadi nanya kan, kenapa direkam baca Al-Quran ya, terus sholat, kenapa direkam? Kenapa? Ya kenapa, orang kuota gue yang beli, handphone juga gue yang beli, gue mau ngerekam kayak mau enggak ya urusan gue, Iya. iya kan? Iya sih. Tapi gue juga penasaran nih kenapa ya? Ya, terus gue nanya sama lu, kenapa lu nggak baca Al-Quran rekam posting? Belum ya? Belum melakukan ya? Belum. Ya kenapa belum? Gue ibadah gue ya gue dan Tuhan aja yang tahu. Oh gitu ya. Terus kalau Ini kan beda-beda sholat nih. berjamaah di masjid, orang ngelihat lo itu kelihatan juga bro. Apa bedanya sama di posting? Mungkin kalau ini Bang, kan waktu itu sempat heboh juga tuh sholat megang Al-Quran. Iya. Itu gimana Bang? Gini. Kan ada setahu gue tuh ada yang ngelakuin boleh dilakuin tapi mungkin Iya. sholat sunat gitu. Sekarang gue tanya sama lo bro. Ya. Sholat sunat, sholat wajib. Lo merasa Al-Fatihah lo udah bener belum? Panjang pendeknya. Belum sempurna lah. Belum sempurna. Terus selama ini lo sholat berarti belum sempurna. Kenapa nggak lo pegang tuh Al-Quran? Lo baca kan ada. Ya. Nggak dilarang kok. Oke. Hah? Orang ikro kok perintahnya. Bacalah. Iya. Kecuali lu lagi sholat tuh baca koran, dosa lah. Enggak baca koran juga. Iya makanya terus emang kenapa? Salah ya. Sekarang Ya, gue nanya, mungkin, berarti lu selama ini Al-Fatihah lu belum, ya sama kayak gue juga Ya kan? kalau Al-Fatihah ya bisa lah gitu lah. Tapi kalau misalkan ayat-ayat pendek kan mungkin ada Enggak bro, beberapa. gini bro. Kita ngerasa baca Al-Fatihah kita udah bener, padahal belum bener. Ya karena ya perintahnya ikro, baca, nggak dilarang kok. Terus kan Ini kita banyak ngomong Al-Fatihah dulu bukan Ya. surat yang lain ya. ya. Tadi lu ngomong Al-Fatihah, gue belum merasa benar. Ya, panjang pendek itu kan emang kita ya mungkin kadang lupa ya, kecuali memang lu bener-bener mempelajari Al-Fatihah sampai huruf-hurufnya, tanda-tandanya itu lu bener-bener Banyak hafal gitu. pertanyaan orang juga nih Bang. Kan di sholat itu lo baca surat-suratnya itu kan lumayan yang panjang ya. Kenapa nggak ayat pendek aja sih gitu lah. Ya, kenapa ngatur-ngatur gue sih? Gitu netizen gitu tuh. Iya. Gue mau surat pendek, surat panjang, kok ngatur-ngatur sih? Kalau dia di sholat mau pakai surat pendek silakan. Iya kan? Iya. Gue juga kadang kalau misalkan itu karena gue mau menghatamkan terus brother. Hatamkan. Ya. Gitu. Dan ya kadang kalau misalkan gue sholat nggak lagi baca Al-Quran. Ya gue pakai surat pendek yang gue hafal. Nggak setiap hari gue posting juga kan gue sholat. Iya. Itu karena memang gue lagi mau menghatamkan terus aja. Oke. Ya karena memang gue pengen selalu kehidupan gue itu sehari-hari memang harus ada baca Al-Qur'annya. Lagi sholat baca Quran. Ya karena sholat pun juga kan baca Quran. Tapi enggak. Al sholat tidak pegang berarti bukan baca Quran. Hafal kan? Iya menghafal. Ya makanya hafalin biar nggak megang. Ya kalau belum hafal ya nggak apa-apa baca. Insya Allah. Berarti yang salah itu udah mengomentari, dia nggak tahu Nggak ada yang salah, nggak ada apa-apa, yang salah. Belum paham aja. terus belum paham ya. Sama kayak gue juga banyak. Berarti lo untuk menanggapi haters lu nih gimana, Bang? Ya saling istighfar aja, gue istighfar. Berarti ada nggak sih terbesit itu tuh kayak lu langsung wah baper gitu loh. Pasti lah manusia biasa pasti baper brother. Tapi jangan lama-lama. Yang lama-lama ya. Iya, marah juga boleh kok, tapi jangan lama-lama. Tapi sempat ada sesuatu ada marah yang gimana nggak sih? Lu bisa ceritain nggak? Ketika lu lihat Jangan, mungkin kalau marah yang terlalu berlebihan itu setan. Oke. Ya kan?
Dia contoh misalkan marah boleh tapi jangan lama-lama. Ada waktunya ya. Lah, Iya, perang Badar itu kan marah terhadap kemunkaran, brother. iya. Ya kan? Tapi kalau di saat udah minta maaf, maafin. Benar. Sudah kembali lagi ke jalan Allah, ya udah. Terus, wah ini kayak ada yang gue pengen tanyain nih. Kan lu sempet banyak viral ya. Aduh, lu banyak banget viralnya ya akhir-akhir ini bang. Yang Itu ya? masalah, Yang mana? yang Nisa Sabian gitu. Mm-mm. Wah ini kan lu mau nikahin waktu itu ya. Iya. Emang Ini salah? Sabian istri lu? Enggak. Ya udah. Oh ya udah. Kalau dia istri lu nggak jadi. Oh iya ya. Ya kalau misalnya dia bukan istri siapapun ya insya Allah. Kenapa gua ngurusin itu ya? Ya kan jodoh nggak marah bro. Lu nggak salah ya? Apa lo mau duluan nikahin Nisa Sabian? Jangan. Duluan aja nih sekarang nih satu Indonesia atau Iya. luar negeri laki-laki yang mau nikahin datengin rumahnya. Lamar dia. Temui ayahnya. Entah Ayus. Oke. Tapi gue gak tahu Nisa Sabian istri siapa sih? Panas. Belum ada ya? Belum ada. Ya udah satu studio sini duluan aja. Iya. Lu yang mau nikahin tapi kok orang yang repot deh. Ya gak tahu ya. Iya juga ya. Kalau misalkan gua mau nikahin, Ya udah ngomong aja. enggak lah, gua udah punya istri. Ya poligami kan juga boleh. Oh shit. Insya Allah. Mama izinkan. Papa tuk nikah lagi. Jangan. Mama izinkan. Silakan sampaikan ke istri. Enggak. Papa tuk. Tuk satu istri. Satu istri dong. Satu Mama istri aja. izinkan papa tuh satu istri. Udah. Nih, Udah bisa- kali udah bisa- terjadi. Nggak bisa- perlu minta izin lagi. Bisa panjang dan. Oke. Tidur di teras ya. Iya. Wow. Aduh, gerah nih ya. Aduh, Yang gerak lu apa bini lu di rumah? tiba-tiba gue jadi gerah gitu. Ya lu yang bahas. Oh iya ya. Kan Oke, lu oke. yang mancing-mancing nih tadi gua nggak Jangan, arah jangan sana. poligami deh. Poligami berkah udah gitu aja. Ya, udah. Poligami berkah ya. Berkah. Poligami haram atau halal? Ya, halal. Ya udah, LGBT haram atau halal? Haram. Ya udah. Lebih berkah poligami apa LGBT? Poligami. Udah poligami. Ah, Enggak, astagfirullahaladzim. Satu Ya aja. lu ngapain bilang hidup poligami? Emang poligami malah hidup. Oh iya. Poligami berkah udah gitu aja ngapain? Iya, iya, hidup iya. poligami. Ya kadang gua Menurut suka ngomong gitu. Ali Taher, poligami berkah. Bukan menurut gua, menurut Al-Qur'an. Iya, berkah. Iya sih. Menurut Al-Qur'an, ya, poligami berkah, LGBT Asalkan haram. adil ya. Masalah adil emang istri satu sekarang lu udah ngerasa adil, Bro. Ya, satu aja belum adil Ya apalagi dua. udah nggak usah ngomong soal masalah adil atau enggak. Iya, bener. Itu semua ya udah kita istri satu juga harus berlaku adil. Ya istri 2, 3, 4 harus berlaku adil. Adil itu kan tergantung bagus. Bener banget. Ya kan? Lu juga harus adil sama diri lu. Di saatnya tidur. Jangan malah begadang kan gitu. Iya. Jadi ini Bang untuk seorang Aldi Taher nih ya. Untuk nextnya nih apa lagi Bang? Kalau sekarang kan kayaknya lu kemarin buat lagu lagi tuh. Mm-mm. Yang apa? Gelai. Kamu gelai. Kamu gelai. Aduh. Ada musik. Wih. Nggak, Itu gua kan gini. khasnya Bang. Nah, Ya, jadi kan nextnya Gue kan apa lagi nih? Gue kan nggak nyebut nama di saat kamu gelai. Iya, enggak. Kecuali gue bilang kan, Bang Ocit gelai, Bang Ocit Oh gelai. iya, salah enggak. Marah Bang Ocit. Iya, ini enggak. Iya kan? Enggak. Gue gak nyebut nama. Enggak salah. Iya, jadi Iya. ya gelai itu kan apa? Geli ya? Apa sih gelai? Orang Geli. orang ada berjanji mau nikahin, terus nggak jadi nikah kan jadi. jadi geli gitu. Geli itu juga kan ya kayak dikritikin aja geli, ya udah. Gak haram juga kan? Hah? Iya. Ya ibaratnya gini, ya udah nggak usah marah misal dia janji mau nikahin, ternyata nggak jodoh. Mm. Ya pasti itu kan orang si itu akan marah sebentar. Misalnya nih, gua janji nikahin Selena Gomez gitu ya. Tiba-tiba nggak jadi. Karena nggak jodoh. Iya. Gua nikahinnya Pevita Pierce misalnya. Iya. Misalkan ini. Iya. Terus Selena Gomeznya marah. Ya biarin aja marah sebentar kok. Iya. Dia janji tuh mau gue mau nikahin gue. Katanya nggak jadi.
Ya orang nggak jodoh. Ya nggak jodoh. Kecuali udah dinikahin, ditelantarin. Nah itu yang salah. Nah, Ya. santai aja gitu aja kok repot. Oke. Aduh. Gua jadi Udah setengah jam nih. sebenarnya banyak banget pertanyaan ini. Silakan. Aduh, yang mau gua sampaikan ya. Ada lagi nggak dari netizen? Ada lagi nggak sih? Habis ya? Habis ya. Katanya 1 juta. Tapi yang kita pilih. Karena banyak banget haters lu nih. Jadi gini deh, mungkin ada nggak kalimat-kalimat yang ingin lu sampein ke haters lu itu apa, Bang? Hate itu kan benci ya. Iya, Haters benci. itu para pembenci. Ya kita benci aja kemaksiatan kali ya. Selama gue berbuat maksiat, lu benci kemaksiatannya, jangan orangnya. Ya. Dan ya haters itu ya saudara gue juga. Kita kan saudara. Iya kan? Sama manusia. Sama manusia saudara. Terus saling menyayangi, mencintai. Ya pesan gue sih, baca Al-Quran, rekam posting, perbanyak istighfar ya. Sholat 5 waktu jangan tinggal ya. Lakum dinukum waliyadin. Saya cinta Kristen, saya cinta Hindu, saya cinta Buddha, Konghucu ya. Kita Saling menghargai. saling menghargai ya. Jadi itu tadi. Terus juga bijak bersosmed ya. Ya gue juga manusia biasa, nggak luput dari hilaf ya. Iya. Ya, jadi kalaupun udah hilaf ya udah istighfar. Terus, ya kita introspeksi diri masing-masing lagi aja. Untuk ini kan udah mau masukin Ramadan nih, Iya. Bang Aldi. Insya Ada Allah. nggak sih planning lu di bulan Ramadan ini, atau lu memang wah saatnya Ramadan gue harus giat lagi nih? Ya Ramadan itu kan 1 bulan full. Iya. Tempat kita melatih diri untuk diterapkan di 11 bulan setelah Ramadan. Ya, bangun sebelum sholat subuh. Ya kan? Sahur. Itu kan harusnya dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sahur kan, kalau Ramadan kan wajib puasa. Ya. Terus menahan hawa nafsu. Ya. Benar. Mengendalikan diri, terus sholat juga jangan tinggal, baca Al-Quran, tadarus kan. Iya. Jadi ya kalau ditanya ntar bulan Ramadan ya ibadah, mau ngapain lagi. Ya kan. Planningnya apa ya ibadah. Ibadah. Ya kalau masalah kerja ya itu kan ibadah juga. Iya, kerja itu ibadah. Syuting kan kerja, sekolah juga kan ibadah. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya planningnya ke depan apa? Ibadah. Insya Allah. Ibadah. Nah, satu lagi nih, Boleh. terakhir ya. Insya Allah. Boleh ini nggak, Bang, kita pimpin doa gitu loh untuk kita semua gitu loh. Biar kita selalu dilindungi, selalu diberikan hidayah dan dijauhin dari maksiat segala Insya Allah. macam. Nih bro, doa, sholat itu juga doa. Ya, Robbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu minta rezeki. Ya. Ya kan? Semua bacaan di sholat itu doa. Ya kan? Nah kalau ditanya doa, yaudah doa sapu jagat. Sapu jagat. Ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Dan sholat itu doa, baca Al-Quran juga berdoa, ya. Dalam hati selalu ingat Allah, berdoa. Udah. Oke. Poligami berkah. Kayaknya mau nyampein. Bukan. Amat. Bukan. Lu kan nggak ngomong saya besok poligami, Mama. Enggak. Kita ngomong poligami Ya, berkah. gue niruin lu aja. Poligami berkah. Kan gue Poligami ngundang berkah. lu nih. Iya. Poligami berkah. Kok ngikutin gua sih? Bukan. Ikutin perintah Al-Quran dong. Perintah Allah yang tertuang di Al-Quran. Sip. Thank you Bang Aldi ya. Cet. Oke, Sama-sama thank you. ya, mohon maaf lahir batin. thank you Insya Allah pada semuanya. sehat selalu Siap. ya. Jangan lupa baca Al-Quran. Ya, Baca Al-Quran, rekam posting bagi yang punya sosmed. Iya. Kalau yang nggak punya sosmed apa yang mau Ya selagi posting? itu baik ya, itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Daripada insya kita Allah. ngepost, teman-teman ngepost sesuatu yang hal yang nggak baik, suatu maksiat, yang Nauzubillah, mending kita jangan ngepost
sholat atau mengaji. Kebaikan. Kebaikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank Saya you, selalu Abang. brother ya. Ya. Barakallah.